Gue review Loser Ranger, Reject Ranger, Sentai Daisikaku, gue review. Sebenarnya ada alasannya kenapa gue tuh butuh waktu lama untuk nge-review first impression gue terhadap anime ini. Karena jadi 2 tahun lalu, penonton live streaming gue itu menyarankan sebuah manga aneh. Dia tuh bilang kurang lebih kayak gini, Bang Eno, lu kan suka cerita yang premisnya aneh-aneh gitu kan. Nah, ini premisnya kocak Bang Eno. Bayangin Power Ranger, tapi yang kroconya yang biasa meledak awal-awal itu nge-rebel gitu dan pengen ngalahin para Ranger. Dan ternyata, acara mingguan yang selama ini kita tonton, pertarungan antara para Ranger dengan para monster itu di stage. Gue pas dengerin penjelasan dia, gue sangat-sangat tertarik banget. Akhirnya gue cari tahu, gue bacain, dan gue bener-bener kehook. Sampai gue bikin reviewnya, dan gue sangat sarankan kalian juga untuk membacanya pada saat itu. Untuk konteks, gue bukan yang tokusatsu banget. Bahkan dari segi Sentai atau Ranger pun, gue lebih ke Power Ranger daripada Sentai. Kenapa bisa begitu, no? Ya karena angkatan gue tahun 80-90-an itu disajiinnya ya Mighty Morphin, terus Zio, In Space, Wild Force kalau nggak salah. Terus sampai apa gitu gue lupa. Terakhir ada SPD, ada nggak tau lah apa, banyak lah pokoknya. Tapi bukan berarti gue nggak nonton originalnya, gue nggak nonton Sentainya, karena beberapa kali juga sempet tayang tuh Sentainya di Indonesia. Sentai yang pertama kali gue tonton itu yang ini. Kalau lu seangkatan gue gitu ya, 80-90-an pasti tahu gitu ya, yang ini nih. Itulah apa. Nah itu lu tebak di kolom komentar di bawah itu Sentai apa tuh. Jadi gue nggak bilang gue fans tokusatsu banget. Sekarang pun gue udah nggak terlalu ngikutin, tapi gue tahu sedikit banyak kultur tokusatsu, terutama Sentai-Sentaian, apalagi Power Ranger. Dan gue juga udah baca manganya nih, si Reject Ranger ini. Kenapa gue bacanya Reject Ranger? Karena pada saat itu community menyebutnya Reject Ranger. Belum ada translasi ke Inggris yang officialnya. Jadi Sentai Daisikaku itu dikenalnya sebagai Reject Ranger. Dan akhirnya animenya keluar, entah kenapa transisi resminya berubah menjadi Go-Go Loser Ranger. Ini my humble personal opinion. Lebih keren namanya jadi Reject Ranger daripada Go-Go Loser Ranger. Tapi kalau menurut kalian bagusan mana? Silahkan komen di bawah. Dan pada saat diumumkan akan ada animenya, gue hype banget, gue tungguin, dan akhirnya sekarang keluar. Dan sebenarnya inilah alasan kenapa gue reviewnya lama. Karena episode satunya itu buat gue kacau banget. Kenapa bisa kacau? Ntar dulu, mari kita puji-puji dulu. Satu hal yang sangat-sangat perlu kita apresiasi dari anime ini adalah visualnya itu buat gue oke banget. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah, pencahayaannya itu bener-bener keren. Bahkan animasiin sayap-sayapnya, berantemnya, dan lain-lainnya, itu buat gue terima kasih. Itu udah oke banget. Warna dan penempatannya pun juga kayak nggak males gitu, kayak wow gitu loh, kayak gila ini grand banget gitu, nggak yang cuman anime ada aja nih gitu, udah bikin aja kayak gini tuh. Karena di trailer gue lihat kayak gitu, tapi pada saat gue nonton di episode 1, wow lumayan. Bahkan nggak adil kalau gue bilang lumayan gitu, emang beneran bagus yang sampai gue kayak wow, gokil. Terus kalau animasinya bagus, fight scene-nya bagus, terus model-modelnya juga bagus, seiyunya juga keren-keren. Masalahnya di mana, no? Directing. Penyutradaraannya buat gue episode 1 itu bener-bener kacau. Penyutradaraan di episode 1-nya itu bener-bener kayak bingung mau fokus kemana, bingung mau mainin alur yang seperti apa, mau ngikutin manga, mau bikin sendiri, mau campur, mau gimana, nggak ngerti. Jujur di episode 1, gue punya perasaan yang berbeda dari gue baca manga chapter 1. Di chapter 1, buat gue itu gue kayak seru banget, kayak wow. Tapi pas episode 1 dan gue bandingin sama ingatan gue di manga gitu, ini kayak, ini mau kemana? Dia mau cerita kemana? Kok kesini? Kok situ? Ini kenapa? Ini belum jelasin. Woi, kok kesini? Woi, vibe-nya beda. Lah, kok kesini? Woi, tar dulu. Lah, bener-bener terlalu out of place. Terlalu banyak yang pengen diceritakan, tapi tidak diceritakan dengan baik dan selesai. Jadi sangat-sangat kurang menikmati, dan gue jadi ragu, ini guanya emang lagi capek pas nonton? Atau ini emang guanya yang udah terlalu banyak ekspektasi? Atau ini memang ada yang keliru? Karena gue sadar janggal, gue tonton sekali lagi, dan perasaan gue masih sama. Kok kayaknya out of place banget, bingung mau menceritakan apa. Sebelum gue masuk ke pembahasan lebih detail, plot ceritanya tuh ya gampang banget yang udah gue singgung tadi ya, tapi lebih detailnya ada kroco-kroco gitu loh, krip-krip yang biasa keluar kalau misalnya mau lawan bos Power Ranger gitu, yang bakal diledak-ledakin, dipecah-pecahin petasan gitu sama Power Ranger. Itu ada istilahnya fighternya gitu ya. Ini ada Fighter D. Fighter D-nya ini tuh tiba-tiba kayak apa ya, jengah gitu, karena mingguannya mereka itu selalu berantem dan selalu kalah. Tapi itu semua terjadi karena ya udah perjanjian gitu. Jadi para Sentai
sentainya para rangernya ini tuh si Dragon Keeper lah mereka namanya di sini, itu udah ngalahin semua bos dari para kroco itu dan bilang lu mau mati juga apa enggak, ya udah ikutin gua, kita tiap minggu seakan-akan selalu berantem ya, kalian seakan-akan selalu pengen nguasain dunia ya gitu. Sebuah contoh menarik dan contoh nyata dari common enemy gitu. Lu akan memberikan kuasa penuh, kekuatan penuh dan izin khusus kepada orang-orang yang akan menjanjikan lu menyelesaikan kejahatan yang mengganggu lu. Tapi bagaimana jika orang yang lu berikan kekuatan itu, lu berikan senjata, lu berikan kekuasaan, ternyata janjian sama yang memberikan ancaman. Nah, ini kan menarik banget gitu. Itu kan seru banget. Dan itulah yang terjadi sampai akhirnya si Fighter D ini kayak existential crisis gitu. Terus tiba-tiba dia punya revelation kalau lah kita kan penjajah gitu ya. Kita berlaku sebagai penjajah lah, kenapa kayak kita yang dijajah? Secara universe Fighter-Fighter ini tuh kroco-kroco ya, kroco yang kayak lemah, sekali pukul mati dan lain-lain. Sebenarnya nggak mati, mereka lebih kepada pecah gitu dan mereka mesti recover dulu baru bisa balik lagi. Makanya mereka ya nggak usah diapa-apain juga kalah gitu, tapi mereka bisa ganti-ganti bentuknya menjadi sosok yang menyeramkan seakan-akan Ranger ngelawan sosok yang kuat. Nah, si Fighter D ini akhirnya kayak rebel gitu, pengen ya udah gua akan habisi mereka semua diam-diam gitu dengan cara gua atau gimana lah gitu. Nah, di manga itu semua dijelaskan dengan cara yang cukup baik menurut gua, tapi di anime buat gua sangat misplaced banget. Kayak bingung, timeline aja bingung. Ini Fighter D itu jalan-jalan dulu sebelum pertandingan atau ini adalah jalan-jalan setelah pertandingan? Terus bagaimana mereka mau fokus ngejelasin universe-nya atau mereka mau jelasin universe yang fake-nya dulu atau udah mau jelasin yang real-nya dulu? Sekarang menurut gue sangat bercampur aduk. Kesian yang nggak baca manganya pasti mungkin ada sedikit kebingungan. Tapi kalau kalian nggak bingung ya bagus, tapi menurut gue harusnya bisa lebih rapi menjelaskannya dalam waktu kurang dari 30 menit. Atau ya dilengkap aja gitu, bikin dia jadi 2 episode gitu. Nah, dan yang kedua, nah di sini akhirnya gue coba deh nonton episode 2-nya dulu deh, kayak gimana deh, gue liatin dulu. Episode 2-nya membaik, tapi ada sesuatu yang menurut gue jelas ini ekspektasi gue ketinggian. Jujur banyak banget yang gue suka, contoh kayak bagaimana si Red Ranger ini tuh ya, Red Dragon Keeper ini ngeluarin jurus Hitsatsunya gitu loh, ultimate move-nya itu keren banget. Tapi ada yang nggak keren ya, tahu nggak apa? Yaitu Henshin-nya. Gue nggak tahu Tokusatsu sekarang Henshin-nya kayak gimana, tapi terakhir gue bocil nonton Henshin Tokusatsu itu sangat-sangat luar biasa, apalagi Sentai-nya. Gue bisa 30 menit diem di depan YouTube nontonin kompilasi Sentai atau Power Ranger berubah gitu dengan berbagai macam efek CGI dan animasi dan VFX-nya. Atau gue yang ekspektasi tinggi ya buat kalian tuh, wah gitu Henshin bagus banget bang gitu. Kalau gue sih kayak ya gitu doang. Padahal ini anime loh, lu bisa lebih eksperimen loh daripada yang ada live actionnya gitu menurut gua. Dan juga gimana cara mereka memberikan opening tuh menurut gua kenapa nggak parodiin sekalian gitu. Tapi openingnya terlalu serius buat gua ya, openingnya terlalu serius, bagus tapi terlalu serius aja. Bayangin kalau openingnya kayak opening Power Ranger lainnya atau Sentai lainnya gitu loh, yang memamerkan Ranger-Rangernya siapa, aslinya gimana, kekuatannya apa, pada Power Ranger apa kayak gitu loh. Tapi ternyata mereka mau bikin serius banget gitu. Malah yang parodinya di belakang. Kenapa nggak taruh di depan itu? Kayak Power Ranger atau Sentai lainnya gitu yang banyak adegan shoot bagi layar gitu kan. Ini palanya, ini muka aslinya. Ekspektasi gua kelebihan no. Ya salah gua yang keliru. Itu harusnya bisa lebih bagus, tapi mungkin di season 2 nggak tahu dah. Dan ini juga kelemahannya di manga dan kerasa banget di manga, yaitu adalah kostum mereka itu nanti kalau misalnya udah masuk ke arc berikutnya ya udah pasti, ini bukan spoiler, lu pada tahu lah pasti dia bakal ujian Chunin arc gitu. Yang dimana mereka tuh akan pakai kostum yang warnanya sama, desainnya sama, tapi karakteristik tiap karakter tuh sedikit. Dan tiba-tiba kita kayak dalam waktu nanti beberapa chapter langsung dikenalin 10 karakter lainnya, 15 karakter lainnya dari tiap best ranger gitu. Oh yang hijau nih 25 orang anak buahnya, ini yang merah 25 orang anaknya, ini yang pink ada 25 orang anak plus 1 anak spesial plus 3 anak spesial. Itu buat gue cukup challenging tuh di manganya, dan di animenya udah kelihatan. Buset, nih udah kerasa nih challengingnya waktu mereka main ke base merah. Tapi lagi-lagi itu my humble opinion aja, bisa jadi gue keliru, bisa jadi menurut kalian malah bagus banget, bisa jadi menurut kalian ini directingnya the best banget. Silahkan kritisi gue di kolom komentar di bawah kalau kalian punya opini yang tidak sepakat dengan gue, atau kalian punya opini sendiri yang berbeda, atau ada plus minus menurut kalian yang lebih istimewa di kalian, ya silahkan komen di bawah juga. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Apakah lo akan menonton ini dan menyarankan orang untuk nonton? No. Yes, ini mesti kalian tonton, ini mesti kalian lanjutin nontonnya. Walaupun gue agak sedikit keganggu dan mulai pengen lagi baca manganya dari awal gara-gara ini apakah emang mau dibikin seribet ini gitu loh. Padahal menurut gue ini lurus-lurus aja juga oke-oke aja. Ini spoiler sih, jangan dengerin. Gue nungguin banget sih pas tiba-tiba ngelawan Ranger biru dan tiba-tiba ada itu hadir. Wah itu awas aja deh kalau itu. Sama arc ujian Chuninnya tuh sebenarnya bagus, tapi gimana ya? Tapi serius, animasinya bagus. Fight scene-nya juga awal-awal bagus banget, yang tiba-tiba si Fighter D-nya itu ngamuk pengen sok-sok balas dendam, tapi tiba-tiba dia kayak ternyata kira-kira keren gitu, kayak ngebus gitu, padahal jalan aja udah ngos-ngosan. Oh ya, apalagi nanti si Fighter D-nya ini gonta-ganti karakter dan lain-lain, itu agak PR tuh.
Semoga episode 34 jauh lebih baik, jauh lebih bisa dinikmati dan semakin menyenangkan lah gitu. Demikian Radio Singam untuk episode kali ini. Maaf kalau terkesan kayak terlalu emosional gitu ya. Karena ini memang sesuatu yang gue senengin gitu, hal-hal yang menarik unik kayak gini gitu ya. Mematahkan pop culture gitu loh. Kayak Record of Ragnarok mematahkan histori, ini mematahkan pop culture tokusatsu sentai. Mungkin ada istilah-istilah gue yang keliru di culture tokusatsu ini. Kalian mau koreksi gue silakan banget. Saya bukan fandom yang terlalu deep ke sana. Saya cuma penonton yang ada di TV pada saat itu. Sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Opini gue mengenai Go Go Loser Ranger. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.